dia tatap lebih lama, dia akan menunduk. Karena rasa takut ketahuan sehingga dia marah. Jadi bedanya yang harus Anda lakukan adalah selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin kembali bergabung bersama sahabat semua. Tentunya kita masih akan membahas seputar permasalahan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 5 ciri dan alasan kenapa istri atau suami marah ketika dituduh melakukan perselingkuhan. Nah, di sini tentunya ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Nah, artinya dari sisi amarahnya nanti akan bisa Anda bedakan bahwa ketika dia marah ini memang betul-betul tidak melakukan dan marah yang melakukan. Inilah yang kita bedakan. Ya, kita harus tahu itu dan jangan sampai kita salah membedakan itu. Ya, jadi kita harus tahu marah yang betul-betul dia melakukan dan marah yang tidak melakukan. Ini yang harus diketahui oleh pasangan. Jadi jangan sampai perbedaan paham ini justru membuat keretakan semakin menjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Sahabat semua, karena tujuan Kang Kumis di sini adalah bagaimana menciptakan keluarga harmonis sepanjang masa. Jadi tentunya harus ada klarifikasi yang jelas agar tidak salah paham. Oke, kita lanjut ke topik. Namun sebelum itu, sahabat silahkan dukung terus channel Kang Kumis dengan cara subscribe, like, dan komen channel Kang Kumis. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah dukung terus channel Kang Kumis hingga saat ini. Nah, kira-kira apa sih ciri-ciri dan alasan ketika seseorang dituduh melakukan perselingkuhan justru dia emosi besar atau marah besar terhadap tuduhan-tuduhan yang dituduhkan. Ini. Yang pertama bisa jadi dia memang dalam kondisi stres karena sebuah pekerjaan di setiap harinya. Ditambah lagi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mengenakan terhadap dirinya. Sehingga justru menambah beban di dalam pikirannya. Bisa jadi ini adalah salah satu tanda tuduhan yang namanya tuduhan itu kan nggak semua benar. Ya. Ini makanya hati-hati di dalam melakukan sebuah tuduhan dan tetap kita berpegang kepada asas praduga tak bersalah. Ini yang pertama adalah stres bisa juga diakibatkan oleh permasalahan lain atau permasalahan yang berbeda di luar perselingkuhan, bisa jadi karena adanya faktor pekerjaan di tempat kerjanya. Ini yang pertama. Yang kedua bisa jadi seseorang ini marah ketika dituduh oleh pasangannya melakukan perselingkuhan, yaitu marah karena kecewa dengan pasangannya. Nah, kecewa ini ada dua hal. Kecewa karena pasangan tidak bisa memberikan segalanya, kecewa karena si pasangan menjadi orang yang mudah menuduh sesuatu yang belum jelas. Ini. Jadi harus Anda perhatikan. Ya. Jadi bisa jadi dengan faktor kecewa tidak suka dengan apa yang dituduhkan menjadi merubah perilaku seseorang, pada akhirnya juga bisa melakukan perselingkuhan karena kekecewaan yang terus-menerus tanpa ada penyelesaiannya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga bisa jadi dia emosi, dia marah karena dia malas menanggapi tuduhan-tuduhan yang terus dilakukan oleh pasangan. Ya. Nah ini. Nah, namun di sini juga bisa jadi karena terlalu sering dituduh, akhirnya memang orang menjadi berpikir beda tentang apa yang dituduhkan. Ini. Lalu yang keempat adalah ketika orang tersebut marah karena benar-benar melakukannya. Nah, ini di sini juga harus kita pahami juga. Siapapun ketika tidak melakukan hal yang dituduhkan, namun tuduhan itu terus-menerus dilakukan, maka pada akhirnya dia menjadi nekat betul-betul melakukannya. Ya ini. Cuman di sini bedanya adalah ketika orang yang marah dituduh tapi melakukan, artinya di sini mungkin sesuai dengan tuduhan yang dituduhkan. Maka
tingkat emosinya memang tidak sekuat seperti seseorang yang betul-betul tidak melakukannya. Jadi emosi di sini Anda perhatikan, emosi yang ia tunjukkan adalah emosi yang dibumbui rasa takut ketahuan. Ini. Maka di sini walaupun emosi, coba dia tatap lebih lama. Dia akan menunduk. Karena rasa takut ketahuan sehingga dia marah. Jadi bedanya yang harus Anda lakukan adalah tatap baik-baik matanya. Dia akan menunduk. Karena sebetulnya apa yang dituduhkan adalah mungkin benar dilakukannya. Ini yang perlu Anda lakukan, ya. Lalu mungkin sudah sering saya sampaikan bahwa untuk mengetahui lebih jelas apakah dia betul melakukannya, dekap dia kuat-kuat. Nah, di sini Anda akan merasakan detak jantung yang berbeda, yang lebih cepat. Artinya itu adalah bentuk rasa takut yang tersembunyi yang ada di dalam hatinya. Ini adalah tandanya ketika dia betul-betul melakukannya. Jadi detakan karena rasa takut ini kan tidak stabil. Ini bisa Anda bedakan dan tentu Anda bisa rasakan detak jantung yang normal dan detak jantung yang tidak normal. Jadi detak jantungnya akan lebih cepat. Artinya tidak stabil seperti pada saat dia memang tidak betul melakukannya. Gini. Lalu yang terakhir, dia marah karena tidak betul-betul melakukannya. Nah, ini di sini bedanya adalah marahnya ketika Anda tatap pun dia tidak takut. Ya, tetap dia memperlihatkan sorot mata keberanian, berani menunjukkan bahwa selama ini yang dituduhkan oleh pasangan itu tidak benar. Tampil cantik putih sempurna, pakailah Anzura seperti saya. Dan ketika Anda lakukan di trik pertama, jantung dia tetap stabil. Kalau nggak percaya, cek, buktikan. Ini adalah cara mudah. Ya, sebetulnya cara mudah dan alami. Jadi nggak perlu melakukan hal yang neko-neko. Cukup dengan hal yang seperti tadi saya sampaikan, itu Anda praktekkan. Ya. Namun jangan salah. Jangan sekali-kali ketika Anda sudah menemukan bahwa dia betul-betul tidak melakukan dengan apa yang Anda tuduhkan, itu jangan ditekan dengan tuduhan-tuduhan yang menguat. Karena ketika dia tidak kuat, dia pada akhirnya bosan dengan tuduhan itu, maka pada akhirnya ia betul-betul melakukannya. Jadi ketika Anda sudah yakin bahwa, wah, dia ini betul-betul tidak melakukan, sudah perbaiki kembali hubungan Anda dan selesaikan masalahnya pada saat itu juga. Karena saya percaya, setiap terjadi permasalahan besar di tengah hidup rumah tangga, itu nantinya akan ditukar sebuah kemesraan, ya, akan ditukar dengan sebuah kemesraan yang luar biasa. Kalau nggak percaya, silakan Anda coba. Nah, sahabat, itulah hal yang memang perlu Anda ketahui, bahwa tingkat emosional seseorang ini ketika betul melakukan dan tidak betul melakukan, ini tentunya ada bedanya. Dan perbedaannya tadi sudah saya jelaskan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.